Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, warganet dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Ismail Asnawi membawakan acara kajian Al-Quran Lafaziyah. Surah yang kita bahas kali ini adalah surah Az-Zalzalah. Ada 8 ayatnya. Ini merupakan surah Madaniyah ya. Dan sebentar lagi Ustaz Nur akan membawakan. Saya kira begitu. Tafadhal Pak Nur. Ya. Syukran ila Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita akan membahas surat Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dimulai dengan kata iza. Itu bermakna apabila. Jadi iza kata yang menunjukkan waktu. Ya. Apabila zulzilati dari kata dasar zalzalah, artinya bergoncang. Nah, di sini ada dhammah yang menunjukkan bentuk pasif. Jadi jika digoncangkan al-ardu. Jadi kalau kita terjemahkan, karena dalam bahasa Arab ya kebanyakan itu kata kerja duluan baru subjek. Jadi di sini kalau kita terjemahkan tentu kita balik. Jika bumi digoncangkan. Iza zulzilatil ardu, jika bumi digoncangkan, kemudian zilzalaha. Zilzalaha itu merupakan keterangan dan juga bisa dimaknai dengan kata benda. Nah, kalau bentuknya demikian itu bermakna penekanan. Jadi 2 kali dipakai zalzala. 1 kali kata kerja bermakna digoncangkan, kata kerja pasif, dan 1 kali zilzalah, goncangannya. Nah, kalau berbentuk demikian berarti jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat ini. Jadi ini menunjukkan suatu yang hebat jika ada bentuknya demikian. Ya, digoncangkan goncangan itu dengan sangat hebat. Nah, ini berkaitan dengan kiamat kubra. Tetapi ada juga kiamat kecil. Ya, kiamat sugra itu menjelang di saat maut itu bergoncang itu tubuhnya. Sebagaimana pengalaman kita lihat orang-orang yang sakra itu bergoncang tubuhnya. Jadi itu ya, itu kiamat sugra, ini kiamat kubra besar. Kemudian dilanjutkan akhrajin dari kata kharaja, keluar, memakai alif ya, menunjukkan mengeluarkan. Jadi kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Nah, memakai ta marbuta di sini karena bumi itu digolongkan sebagai muannas. Ya. Ya. Jadi jika wa akhraja dan bumi mengeluarkan asqalaha, bebannya, isinya. Kita ketahui bahwa bumi itu, di tengah bumi ini ada kan gas yang panas ya. Nah, itu nanti itu akan keluar, terbongkarlah bumi ini. Selama ini kan hanya
pada bagian-bagian gunung berapi apa. Nanti ini seluruhnya ini. Jadi betul-betul bumi ini tergoncang dan mengeluarkan beban-bebannya, magma itu yang ada di dalam perut bumi. Jadi satu peristiwa yang hebat. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita tidak alami lagi ya, insya Allah itu. Kecuali kiamat sugra ya akan kita alami ini ya. Tapi siapa tahu terjadi besok atau lusa kiamat ya. Hanya Allah yang tahu itu. Wa qalal insanu dan qala, berkatalah manusia ya, malaha, ma itu apa, laha bagi bumi ini. Jadi sama ini diartikan ada apa ya, ada apa ya. Jadi ada apa ini, manusia pada bertanya. Saya ingat ini ada bosnya, saya punya istri dulu orang Inggris ya. Kalau dia bertanya bukan dia bilang ada apa, tapi apa ada. Saya pikir ya mulai dari apa dulu ya. Jadi dia belajar bahasa Indonesia dan diberikan apa ada, bukan ada apa. Tapi karena bahasa itu kesepakatan ya gitu, ada apa ini begitu juga ya. Jadi bertanya malaha, apa baginya bumi ini, artinya apa yang terjadi dengan bumi ini. Manusia bertanya saat itu ya. Yauma izin dari kata yauma. Kalau yauma izin pada hari itu ya. Yauma izin tuhaddisu, bercerita atau menyampaikan, dari kata hadasa. Hadasa itu adalah cerita, bisa juga dimaknai dengan peristiwa. Jadi kalau hadis Rasulullah, cerita-cerita Nabi atau peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi yang menjadi bahan pelajaran ya. Jadi kata itu, dari kata hadasa. Tuhaddisu pada hari itu, tuhaddisu akhbaraha. Khabar itu ini menunjuk bumi ya. Jadi pada hari itu bumi menyampaikan kabarnya. Ya, menyampaikan kabarnya. Dengan anna bahwa, bahwasanya ya, Rabbaka, Tuhan, Rabbah, Tuhankah kamu, Tuhanmu, Rabbaka auha, mewahyukan, memerintahkan bumi. Jadi terjadi itu karena atas perintah Allah. Jadi kata aha ini dipakai untuk benda mati sebagai suatu perintah hukum alam, sunnatullah. Kalau rasul itu wahyu. Tapi ini dipakai juga untuk binatang, insting itu ya, jadi insting dipakai aha juga. Jadi Allah juga mewahyukan kepada binatang-binatang melalui instingnya ya. Bahkan kalau manusia biasa itu bisa dimaknai dengan inspirasi, seperti yang terjadi pada ibunda Nabi Musa. Jadi idenya itu Nabi Musa dihanyutkan di air agar dia hanyut menuju istana. Itu sebenarnya inspirasi inspirasi ibunya Musa. Tapi itu wahyu dalam arti inspirasi, karena dia bukan rasul. Jadi ide yang berasal dari Allah sebenarnya, petunjuk itu. Ya, karena dia pakai ahwa juga. Ya, jadi bumi telah mewahyukan ya. Bian rabbaka laha. Jadi bumi afwan. Jadi Allah telah mewahyukan kepada bumi untuk terjadinya peristiwa itu. Yauma izin, pada hari itu yasdurun nasu. Jadi orang-orang itu keluar bangkit tentu dari kuburnya. Ya. Yasdurun nasu astatah, berkelompok. Ya. Jadi kelompoknya ini bisa bangkit dimaknai sudah ada tanda-tanda identifikasi. Ini calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka, atau ini yang berbahagia, ini yang susah. Jadi ada kelompok-kelompok. Ya. Mungkin di situ pemaknaan kelompok-kelompok. Untuk apa? Untuk yurau a'malahum, untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya. A'mala itu pekerjaan, lahum bagi mereka. Jadi amal itu pekerjaan, pahala imbalan. Jadi kadang-kadang ada yang mencampur-campurkan antara amal dan pahala. Banyak amalnya itu, memang mungkin banyak amalnya, banyak aktivitasnya, tapi belum tentu banyak pahalanya. Innal malu bin niat, karena pahala itu tergantung daripada niat. Ya. Jadi
manusia pada saat itu diperlihatkan apa-apa yang telepati. Artinya rekaman itu. Ya, sekarang saja CCTV bisa merekam, apalagi malaikat di kiri kanan kita pasti lebih canggih daripada itu. Ya, maklum. Paman, maka man siapa? Kata penghubung ini man di sini. Paman ya'mal, nah, jadi barang siapa ia mengerjakan atau ia melakukan miskala ini semisal, ya, ibarat miskala zarratin, semisal atom atau zarrah, ya, zarrah atau atom. Jadi artinya sekecil partikel sekecil apapun. Jadi pekerjaan sekecil apapun, skala zarratin khairayyarah, yang baik dia akan lihat, ya. Dia akan lihat. Waman, dan siapa ya'mal mengerjakan misqala, sesuatu sebesar zarrah atau sebesar atom, sarrah keburukan, yarahu, dia akan melihatnya. Jadi tentu saja dalam hal ini segala aktivitas kita akan terekam dalam satu kitab. Kitab itu sebenarnya dari kata kataba. Artinya kataba itu menetapkan, mengabadikan. Nah, itu bisa dimaknai mewajibkan. Jadi puasa itu ditetapkan. Tapi dimaknai dengan kitab. Kitab itu adalah yang mencatat segala aktivitas kita. Jadi bisa saja ini berupa suatu rekaman super canggih, video super canggih yang terekam gambar-gambarnya. Di saat itulah tangan dan kaki bicara. Saya termasuk orang yang sulit mempercayai dulu ketika Ustadz bicara dan kakinya bicara, tangannya bicara. Tapi setelah saya kerja di televisi, saya bilang, oh iya, tangan bicara, tangan itu memperlihatkan tangan bicara. Itu sebagian pemahaman tentang melihat, ya. Jadi bisa saja ini berupa rekaman atau suatu pembuktian di yaumil akhir. Yang tekniknya mungkin agak sulit kita jelaskan, tetapi faktanya demikian, bahwa kita lihat, ya, hasil-hasil pekerjaan sekecil apapun. Karena memang asbabun nuzulnya ini awalnya kan mereka bilang ini yang kecil-kecil tidak dicatat, dosa besar saja, dosa kecil saja. Turunlah penjelasan ini, Bang, sekecil apapun semua akan dilihat. Saya kira itu Pak Ismail, penjelasan atau pemanaan secara lafaziyah, dan kita bisa kaji lebih lanjut untuk memperluas pemahaman kita tentang firman Allah ini. Syukran katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.